Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar dengan jelas. Terdengar. Dengar ya. Baik, sudah jam 9.10. Kita mulai aja ya sambil menunggu yang lain. Oke, untuk hari ini kita akan coba eh, simulasi aja ya, langsung simulasi menggunakan sensor dan juga bagaimana cara menggunakan library. Nanti kita lanjut penggunaan Blink. Oke, kalau yang mau langsung simulasi boleh dipersiapkan waktunya ya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ini sudah terlihat ya. Oke, kemarin saya sudah bikin polling ya. Polling untuk mengetahui apakah teman-teman sudah pernah atau belum menggunakan simulasi. Sebagian besar sudah pernah ya, sudah pernah melakukan simulasi ataupun mungkin sudah pernah membuat sebuah project menggunakan ESP atau Arduino ya. Jadi saya rasa ini nggak bakalan susah ya untuk penyampaian materinya. Oke, sekarang kita coba menggunakan DHT ya. Karena di sini untuk sensor kelembapan tanah tidak ada ya. Adanya hanya di tingkat cat. Jadi kita gunakan di sini eh, DHT ya untuk apa namanya untuk perancangan sistem irigasi berbasis IoT. DHT ini fungsinya untuk mengukur suhu udara dan juga kelembapan udara. DHT ini tipenya seperti yang disampaikan kemarin, ada DHT 22, DHT 11, dan juga DHT 21 ya. Sedangkan ada juga yang lain ya, yang biasanya perlu dibutuhkan itu seperti sensor ultrasonik ya. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mengukur apa namanya volume air yang tersedia dalam penampungan. Jadi ada indikator atau ada parameter yang kita jadikan sebagai apa namanya sebagai sensor bahwasanya air penampungan sudah habis atau masih ada seperti itu ya. Oke, oke seperti itu kita coba dulu yang DHT 22 ya. Oke, sebenarnya kalau untuk DHT 22 kalau kita tidak mengetahui cara penggunaannya, kita bisa klik di sini ya, di bagian kita klik DHT-nya, nanti ada muncul tanda tanya. Tanda tanya ini dokumentasinya ya. Jadi tinggal diklik nanti muncul tab baru ya. Muncul seperti ini. Jadi kalau untuk rangkaiannya itu seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan bahwasanya VCC itu sama dengan positive voltage atau arus positifnya. Dan SDA itu adalah serial datanya yang kita konekkan atau kita hubungkan ke pin digital. Selanjutnya NC ini adalah not connected, jadi tidak perlu kita hubungkan. Dan juga ground, ground ini kita hubungkan ke ground ya, yang ada di ESP gitu. Oke, kita hubungkan aja. Pertama adalah VCC, kita sambungkan ke 3,3 volt. Karena ini apa namanya ESP ini tegangan tegangan operasionalnya itu adalah 3,3 volt. Kemudian SDA kita hubungkan di sini ke pin di sini aja ya 18 ya. Ini NC ini adalah not connect ya. Kemudian yang ini kita hubungkan ke ground ya. Oke, itu rangkaiannya seperti ini ya. Oke, kita coba menggunakan dulu ya. Bagaimana cara menggunakan DHT. Oke, bisa kita kembali lagi ya ke tab yang tadi. Kita coba lihat untuk rangkaiannya sudah selesai. Kemudian untuk codingannya bagaimana? Itu bisa kita scroll ke paling bawah ya. Di sini ya.
di bagian simulator example ya. Example ini, di sini ada tersedia library, ada tiga ya. Ada DHT lib example, ada DHT sensor library example, dan juga ada DHT 22 on ESP32 seperti itu. Biasanya saya menggunakan yang ini ya, DHT Sensor Library, kalau saya bikin project ya. Mungkin ada teman-teman juga menggunakan, kalau yang udah pernah mungkin menggunakan DHT ya, ada yang sensor yang lain ya, silakan dipilih aja. Karena saya menggunakan yang ini, jadi saya coba klik yang ini ya. Nanti bisa yang lain disesuaikan aja. Nah, jadi di sini muncul ya, contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Di sini dicontohkan berdasarkan yang kita klik tadi, library itu. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contohnya. Sedangkan yang ini, yang berwarna abu-abu ini adalah hanya komentar ya, bisa kita hapus. Jadi ini adalah di Arduino, sedangkan kita di ESP ya. Ya, untuk apa namanya? Untuk komunikasinya sama ya, menggunakan C++ juga gitu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Pertama kita ambil aja yang di sini ya. Ini adalah include DHT-nya. Kita ketikkan ulang aja ya. Oke, kita kembali ke project yang sebelumnya di sini. Pertama kita masukkan dulu library. Library yang kita gunakan, kita masukkan dengan perintah include. Kita gunakan adalah DHT sensor library ya. DHT.h ya. Oke. Selanjutnya kita bikin objek. Ya. Objek ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita dalam penulisan codingnya. Contohnya di sini DHT ya, biasanya rata-rata ya. Umumnya di sini menggunakan DHT gitu ya. DHT. Pin yang kita gunakan adalah pin 18 ya. 18 dengan tipe DHT-nya adalah DHT 22 seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini adalah membantu kita untuk memudahkan dalam penulisan ya di codingan selanjutnya. Ini bisa aja kita rubah. Contohnya di sini kita ubah menjadi sensor juga bisa ya. Nah, seperti ini ya. Kita cobakan seperti ini. Oke. Oke, ini saya hapus dulu ya. Serial begin-nya dibiarkan aja karena kita coba tampilkan nanti di serial monitor ya. Oke, serial begin-nya. Selanjutnya kita mulai untuk mengaktifkan DHT dua-duanya dengan perintah uh, sensor begin ya gitu ya. Kita harus samakan objeknya ini ya. Oke, sekarang kita akan coba baca karena kita ingin pembacaannya itu secara berulang-ulang ya. Nanti kita cobakan pembacaannya itu berulang-ulang setiap 2 detik ya, atau 2 detik sekali. Nah, jadi itu nanti kita masukkan codingannya di void loop ya. Oke, di sini kemarin kita sudah coba tipe data ya. Tipe data itu kemarin kita sudah cobakan integer ya. Sekarang kita cobakan yang float. Float itu adalah untuk bilangan yang berkoma. Pertama adalah variabel suhu. Kita simpan dalam variabel suhu. Ya. Jadi sensor ya, read temperature ya. Oke. Kemudian untuk kelembapan kita singkat aja ya, kelembapan ya. Kelembapan sensor read humidity ya. Ini ya. Oke. Selanjutnya coba kita tampilkan ya. Serial print ya. Serial print ln aja ya. Kita apa namanya? Print ke bawah, itu yang kita tampilkan adalah nilai suhu. Bisa aja ya kita bikin seperti ini ya. Kita jadikan ya, suhu ini kan dia berubah float ya. Kita jadikan dia string. Ini adalah tipe data juga ya. String ini adalah tipe data untuk karakter ya. Jadi yang angka tersebut kita jadikan sebuah karakter. Biar kita print, yang kita print adalah suhu. Selanjutnya kita tambah. Tambah ini adalah untuk menggabungkan karakter ya.
Sini kita kasih eh, satuan ya. Satuannya adalah Celcius. Selanjutnya untuk kelembapan juga seperti itu ya. Kita stringkan, jadi kita ubah menjadi string atau data karakter ya. String kelembapan. Kita tambahkan untuk satuannya adalah persen. Ini seperti ini ya. Kasih delay selama 2 detik ya. Oke. Nah, jadi di sini cukup seperti ini ya. Cukup seperti ini. Ini sudah bisa untuk menjalankan sensor DHT22. Oke, kita cobakan dulu. Oke, sorry. Yang muncul tadi muncul seperti ini ya. Oke, ya, seperti ini. Ini karena belum memasukkan library dari DHT-nya. Jadi akan muncul seperti ini ya, error ya. Karena kita memakai library ya, codingan yang sudah disediakan oleh pengembang lainnya, itu perlu kita inputkan di sini ya, di bagian library manager. Ya. Kita tambahkan sesuai dengan library yang kita gunakan. Karena saya menggunakan DHT Sensor Library, jadi saya masukkan DHT Sensor Library seperti ini ya. Oke, saya kembali lagi. Kita coba start ulang ya. Tunggu ya. Mudah-mudahan tidak lama ya. Oke, masih belum berhasil. Saya ulang kembali. Belum berhasil ya. Saya compiling lagi. Oke, terjadi kesalahan ya. Di sini di bagian kelembapan ya. Oke, kelembapan. Sensor read humidity. Kita coba tampilkan seperti ini aja dulu ya. Oke, seperti ini aja. Jadi suhu, kemudian kita lanjutkan dengan perintah serial print aja ya. Untuk satuannya kita tambahkan di bawah aja. Serial print ln. Selanjutnya kita kasih ya Celsius ya. Oke, selanjutnya yang ini kita hapus saja. Maaf ya, kayaknya ada kesalahan pembacaan. Oke, kelembapan ya. Kelembapan. Ya ada chat. Perbedaan DHT22 dengan DHT lainnya apa Pak? Terus biasanya digunakan di masyarakat yang luas, yang mana? Oke, dari Pak Renaldi ya. Perbedaan DHT22 dengan yang lainnya itu adalah untuk pembacaannya ya. DHT22 itu
Pembacaannya bisa sampai kalau tidak salah itu bisa sampai 100 derajat Celcius ya. Kalau di HT11 itu hanya eh, sampai 40 derajat ya kalau tidak salah. Kemudian kalau untuk kelembapannya juga tidak sampai 100% gitu ya untuk di HT11 dan di HT22 ini kalau tidak salah sampai ini ya 100% gitu ya. Biasanya kalau yang digunakan untuk simulasi biasanya orang menggunakan di HT11 saja ya karena untuk pengodingannya itu sama. Sedangkan kalau untuk DHT22 itu lebih digunakan dalam masyarakat, mending menggunakan DHT22 karena ketahanannya juga lebih cukup ini ya, cukup tahan gitu. Ya. Selanjutnya dari Pak Dimas yang bawah di kelembapannya kecil, Pak yang di atas hurufnya di kelembapan kapital. Oh iya ya, oke. Terima kasih Pak Dimas ya. Karena ini adalah huruf kapital ya, saya tuliskan ya. Oke, seperti ini aja ya. Terima kasih Pak Dimas ya. Oke, di sini serial print kita kasih pembatas saja ya. Jadi ini ya, kita ulang lagi untuk jalankan ya. Jadi variabelnya harus sama ya. Tadi karena variabelnya di sini ada huruf kapital aja dan di sini ternyata saya menggunakan bukan huruf kapital. Jadi eh, pembacaan variabelnya tidak terbaca, makanya akan terjadi error. Oke, saya close. Kita tunggu dulu ya. Oke, ini sudah bisa ya. Sudah berjalan. Kita tunggu di sini. Coba hapus dulu serial monitornya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Tadi pun sama ya tampilannya. Oke, ini karena saya kurang menambahkan print ln-nya di sini ya. Oke, saya stop dulu. Di sini saya lupa menambahkan print ln ya. Ini bisa kita start ulang ya. Kita tunggu ya. Cukup berat ya. Karena jaringan di sini juga lagi kurang bagus ya. Selain di serial monitor, kita juga bisa nampilkan di LCD ya. Kalau kita ingin nampilkannya di LCD. Jadi kita cobakan juga tampilkan di LCD ya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah berjalan dengan normal ya, sesuai yang diharapkan. Jadi setiap 2 detik sekali dia akan membaca suhu ya. Kalau di sini suhunya itu bisa sampai berapapun ya. Ini ya, ini hanya sampai 80 ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan spesifikasinya. Kalau ini sampai 100 ya. Kalau di HT11 itu dia tidak sampai 100 kalau yang untuk humidity.
ya untuk kelembapan. Itu hanya sampai 80 kalau tidak salah. Dan juga untuk suhunya juga tidak sampai 100. Kalau ini 80, kalau tidak, kalau di HT11 itu hanya sampai berapa ya kalau tidak salah itu ya. Oke, nanti cari aja di sini ya. Kita coba cari di sini spesifikasi ya. Spesifikasi dari DHT11 ya. Oke ya. Ah, ini ya. Di sini ada bahwasannya kalau untuk range pengukuran suhunya hanya sampai 50 derajat Celcius ya. Kalau untuk kelembapannya sampai 90 ya, sampai 90, tidak sampai 100 ya, bukan sampai 80. Tadi saya menyebutkan bahwasanya hanya sampai 80 ya. Ya, maaf ya. Jadi nanti bisa di-share aja ya untuk spesifikasinya di HT11 itu sampai 90. Kalau di HT22 itu sampai 100. Jadi kalau kita ingin pengukurannya contohnya di suhu atau sebuah ruangan di perusahaan atau di tempat yang memang suhunya di atas 50 itu tidak bisa kita menggunakan DHT11. Kita harus menggunakan DHT22. Tetapi kalau hanya untuk di perkebunan, tentu kita bisa menggunakan DHT11 ya, karena juga harganya lebih murah pastinya dan juga lebih banyak ya ketersediaan modulnya. Oke. Tapi biasanya kalau saya menggunakan project, saya menggunakan DHT22 ya. Karena ketahanannya cukup lebih lama ya. Nah, pernah saya cobakan di HT11 itu cepat ini ya, cepat panas, kemudian langsung error seperti itu. Oke, kita coba tampilkan di LCD ya. Saya coba hapus dulu yang ini. Sorry. Saya tambahkan dulu untuk LCD-nya. Kita menggunakan yang I2C ya. Kalau yang tanpa I2C, ini cukup banyak untuk apa namanya? Untuk pin-nya yang harus digunakan. Jadi kita gunakan yang I2C aja yang sudah disederhanakan. Ya, oke. Jadi nanti kita akan tampilkan di LCD ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan untuk rangkaiannya seperti apa. Kita bisa klik lagi di bagian tanda tanya ini ya. Oke, ini saya close dulu. Oke, di sini ada 4 pin ya yang kita gunakan. Yang pertama adalah GND. GND ini adalah ke ground ya. VCC, VCC ini adalah supply voltage-nya. Ini biasanya kalau untuk LCD ya, LCD ini biasanya kita gunakan 5 volt. Karena kalau di 3,3 kita gunakan itu biasanya agak redup ya, agak redup. Memang bisa juga, cuman agak redup. Kemudian untuk SDA itu kita hubungkan ke data SDA yang ada di pin SDA yang ada di ESP-nya dan juga SCL seperti itu. Oke, kita kembali seperti ke rangkaiannya. Kita rangkai dulu untuk GND kita hubungkan ke GND ya. GND ini bisa kita sambungkan di sini aja ya. Ada satu jalur. Kemudian untuk VCC kita hubungkan karena di sini 3,3 ya. Jadi kita hubungkan aja ke 3,3 volt ya. Ya, laptop saya agak lemot nih. Oke. Kemudian untuk pin SDA dan SCL, bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini adalah pin SDA dan SCL ya. Kita harus kemarin ada pin ya, pin yang sudah saya sediakan di materi, mungkin bisa dilihat juga atau kita biar gampang kita coba dicari aja di sini ya. Pin dari ESP32 seperti itu. Yang mana sih yang SDA, yang mana yang SCL ya? Kita klik aja salah satu ini ya. Soalnya nanti kalau kita menggunakan ESP ya, ESP itu ada ESP8266, ESP32. Itu ada perbedaan ya, ada perbedaan pinnya. Tunggu ya.
Oke, oke, terlihat ya. Oke, pin SDA, I2C, S- SCL ya, SCL dan SDA. SCL itu berada di pin 22 ya, GPIO 22. Sedangkan SDA itu ada di pin 21. Nah, jadi kita hubungkanlah ke pin 21 dan 22 gitu ya. Oke, kita kembali ke codingannya. Kita hubungkan SDA ini ke pin 21. Pin 21 adanya di sini ya. Oke, ini adalah untuk SDA-nya. Sedangkan untuk SCL kita hubungkan ke pin 22. Oke, saya coba bedakan warnanya ya. Ini saya ubah warnanya. Oke ya. Jadi pin SCL itu berada di 22 dan pin 21 itu adalah untuk SDA-nya. Seperti itu ya. Oh, SCL ya. SCL itu di 22, SDA itu ada di 21 untuk SDA, 22 untuk SCL. Oke, kita lanjut. Untuk codingannya, bisa juga ya kita lihat di sini, di library yang tadi ya. Sini ada library-nya, ada berapa ya? Ada, coba kita scroll ke bawah. Di sini banyak ya. Tapi kita gunakan yang I2C ini. Oke ya, boleh aja diklik kalau teman-teman atau Bapak Ibu mau lihat ya. Tampilannya seperti yang tadi. Karena kita udah biasa, mungkin cukup ingat ya kalau untuk codingan ini ya. Kalau untuk hafal, saya nggak terlalu hafal juga semua codingan ya. Cuma biasanya yang sering digunakan, ya biasanya ingat gitu. Kita gunakan liquid crystal I2C ya, yang ini ya. Oke, ini adalah untuk library-nya. Kemudian kita bikin objeknya. Objeknya itu seperti ini ya. Nah, yang ini aja kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita bikin LCD ya, biasanya LCD. Boleh aja kita ganti ya, layar gitu ya. Kemudian untuk alamatnya, alamat LCD-nya biasanya menggunakan ya, itu secara default biasanya kalau LCD yang kita beli itu menggunakan 0x27. Bisa aja kita custom nanti menjadi 0x21 atau 0x berapa gitu. Contohnya dalam satu project kita mau menggunakan dua LCD ya, jadi kita harus custom untuk alamatnya. Satunya 0x27 atau satunya lagi di 0x26 atau 25 atau yang lainnya seperti itu. Itu di belakangnya kita custom di bagian I2C-nya ya. Oke, kita coba eh, ini ya. 16 artinya adalah karakter yang bisa ditampilkan adalah hanya 16 ke samping ini ya. Jadi ini ditampilkan hanya 16 karakter. Sedangkan 2 itu adalah yang ini ya, jumlah barisnya. Jumlah barisnya ada 2 baris, sedangkan 16 itu adalah kolomnya. Jadi kalau secara total LCD ini hanya bisa menampilkan 32 karakter seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dulu untuk LCD-nya dengan perintah init ya. Karena kita objeknya layar, jadi layar init. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan coba tampilkan ya di bagian LCD-nya di baris pertama. Pertama kali kita set dulu kursornya layar ya. Layar set kursor di 0,0 ya. Selanjutnya baru kita berikan perintah print ya. Layar dot print. Yang kita print adalah suhu. Setelah itu diikuti dengan eh, memberikan satuannya. Satuannya adalah derajat Celcius.
Bisa aja kita tambahkan derajat ya, tapi nanti aja ya, karena harus menggunakan kode-kode ya. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan untuk kelembapan. Pertama kali kita harus set kursor terlebih dahulu untuk kelembapannya 0,1. Kenapa kita tidak memulainya dari angka 1? Karena memang memulai untuk baris pertama itu adalah di angka 0 ya. Ini adalah kolom dan ini adalah baris ya. Jadi ini adalah di kolom pertama di baris kedua. Ya. Kalau ini adalah di kolom pertama di baris pertama seperti itu ya. Ini adalah baris kolom koma baris gitu ya. Kemudian layar print ya. Selanjutnya kita print adalah kelembapan. Ikuti dengan satuannya. Satuannya adalah persen. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita coba baca dulu ya. Jadi setiap 2 detik dia akan membaca. Malinda ya. Oke. Oke, kita coba dulu di compile ya. Kita compiling dulu. Coba jalankan apakah sudah bisa jalan ataupun masih ada yang error ya. Oke, masih belum berhasil ya. Kita coba lagi. Oke, masih belum ya. Contohnya nanti Bapak Ibu mau ditampilkan di LCD-nya itu menggunakan kayak layar berjalan gitu ya. Nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Perintah-perintahnya nanti saya coba kasih lihat juga ya bagaimana cara melihat perintah-perintah yang lainnya yang ada di library LCD I2C ini gitu ya. Oke, sorry ya. Ini belum kita tambahkan. Kita tambahkan untuk LCD-nya Liquid Crystal I2C. Oke, karena kita menggunakan library tambahan. Jadi kalau 2 library-nya kita tambahkan 2. Kalau 3 kita tambahkan 3 gitu ya. Kamu ulang lagi ya. Harusnya tadi sudah bisa berjalan ya. Oke, ini ada masih kesalahan layar ya. Iya, ada di sini saya menulisnya huruf besar ya. Ya, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau di untuk Arduino IDE-nya nanti kalau kita mau sebelum dimasukkan ke dalam ESP-nya atau microcontrollernya
pasti bisa kita verify dulu ya, apakah masih ada kesalahan atau tidak gitu ya. Terkadang jari kita juga karena ini ya terburu-buru jadinya ada kesalahan seperti itu. Oke, sudah berjalan ya. Coba kita tarik ke atas ya. Kita tunggu untuk pembacaannya. Ini sudah bisa terbaca ya. Jadi suhunya adalah 39,2. Jadi serial monitor sama LCD itu akan sama. Biasanya yang terjadi jika ada perubahan suhu ya. Jika terjadi perubahan suhu ya. Kalau ini di project jadi ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau di sini nggak pengaruh kayaknya ya. Dari 100 kita ubah menjadi 63 nih ya. 63,5. Ini tidak masalah ya. Tidak ada salah pembacaan di LCD-nya. Tetapi kalau di project jadinya biasanya itu angka terakhirnya karena di sini tadi adalah 100,00 bisa nol terakhirnya itu tertinggal gitu ya. Kayak gini ya. Ini juga ya seperti ini ya. Ini ya yang saya maksud seperti ini ya. Jadi ini bisa aja kita tambahkan LCD clear ya untuk menghapus sebelum pembacaan ulangnya untuk atau mengeprint ulangnya harus kita hapus terlebih dulu layar LCD-nya atau bisa kita tambahkan dengan spasi di belakangnya. Nah, itu tergantung bagaimana kita mendesainnya aja. Nah, bisa aja di sini ya kita perintahkan dulu LCD clear gitu ya, layar clear gitu ya, layar dot clear. Jadi kita hapus terlebih dahulu sebelum dia mencetak ya. Karena setiap ada perubahan nanti ada apa namanya tertinggal di belakangnya. Gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa jalankan aja sendiri karena ini cukup lama compile-nya. Kemudian bagaimana sih cara untuk mengetahui ya, mengetahui perintah apa aja sih yang ada di library Liquid Crystal ini? Teman-teman bisa cari di sini ya. Kita coba di sini ya. Kita cari library-nya namanya apa ya? Liquid Crystal I2C ya. Seperti ini. .h gitu ya. Di GitHub-nya ya. Nah, nanti di GitHub-nya ini bisa kita lihat ya. Bisa di search di sini. Perintah apa aja sih yang ada di dalam library tersebut. Oke, nah, di bagian sini ya. Kalau muncul seperti ini, nanti teman-teman bisa cari di bagian CPP-nya. Di bagian CPP-nya ini ya. PPP ya. Oke, kita scroll ke bawah gitu ya. Di sini. Seperti ini ya. Ini perintahnya adalah clear ya. Tapi kan ini objeknya kan bisa kita ganti ya. Saya coba zoom dulu ya. Biar terlihat dengan jelas. Coba ya. Scroll ke bawah. Ini ya. Contohnya ini set kursor ya. Ini set kursor. Nah, jadi ini adalah perintahnya. Perintahnya yang ada adalah set kursor gitu ya. Kemudian ini untuk home. Home ini untuk apa sih? Ini kegunaannya ya. Untuk men-set kursor di posisi 0 lah ya. Jadi dia akan kembali di posisi 0. Atau no display ya. Ini juga teman-teman bisa gunakan. Dan display juga no blink, blink ya. Dan ini ya, ini adalah untuk yang berjalan ya. Scroll display left gitu ya. Ini kan tadi kita uh, objeknya kan kita ganti menjadi layar ya. Layar dot scroll display left seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui ya, ini hanya apa namanya? Hanya sedikit apa namanya memberitahu aja untuk mencari codingan yang ada perintah yang ada di dalam library tersebut. Nanti kalau library yang lain juga sama ya. Nanti di bagian CPP-nya. Ada juga biasanya CPP-nya itu nggak muncul langsung ya. Kalau tadi kan muncul langsung ya. Coba kita cari yang DHT ya. DHT
.h gitu ya. Biasanya dia di dalam folder src ya. Biasanya disediakan dalam folder src. Oh, ini masih di luar ya. Oke, kita coba share yang ada di dalam ya. mqtt aja ya. Coba kita cari mqtt.h gitu ya. Oke ya. Nah, nanti kalau kita hubungkan menggunakan mqtt ya. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak ada di sini CPP-nya, itu biasanya di dalam folder src nih, gitu ya. Jadi teman-teman bisa share di sini ya, klien CPP. Nah, ini untuk codingan untuk perintah mqtt ya. Ini bisa kita cobakan juga ya. Nah, ini ya, mqtt begin ya, begin untuk memulainya. Ini on message advance dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, sampai di sini nggak ada masalah ya. Oke, sebagian besar sepertinya sudah pernah mencoba ya. Nah, ini memang penggunaan yang sederhana. Oke, kita coba untuk menggunakan eh, apa namanya, menggunakan Blink ya. Blink itu nanti ada dua, ada tampilan yang berupa web, ada juga tampilan yang eh, aplikasinya ya, ada di Android, ada juga di iOS gitu. Jadi saya close, kita coba buka Blink ya, Blink EOT ya. Ini saya sudah pernah buka ya, pelatihan kemarin ya. Blink adalah blink.io ya. Teman-teman search nanti blink.io. Oke, pertama kali kita harus sign up dulu ya. Start dulu. Oh, sepertinya ini langsung masuk ya. Karena saya sudah pernah daftar ya. Coba saya login dulu ya. Oke, ya. Kita kalau muncul seperti ini, kita masukkan, kita klik yang create new account ya. New account ini. Kemudian masukkan email kita ya. Nah, email yang saya pakai ya, di kita coba masukkan. Nah, nanti dia akan mengirim ke email untuk pembuatan passwordnya setelah link yang dikirimkan ke email gitu ya. Oke, tunggu ya. Ini sudah dikirimkan ke email ya. Saya sudah pernah daftarkan. Maksud ya. Oke, coba di bagian spamnya. Nah, ya. Ini karena saya sudah pernah daftar ya. Coba kita login aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu eh, setelah didaftarkan, nanti untuk pembuatan passwordnya itu ketika link dikirimkan di emailnya masing-masing ya, yang didaftarkan. Ini saya back aja untuk loginnya. Oke, saya coba login ya. Ah, oke, ini sebelumnya saya sudah pernah login ya. Saya delete dulu. Ini saya delete dulu ya. Oke, nanti ketika kita masuk ke Blink-nya, itu tampilannya akan seperti ini ya. Apakah tampilannya nanti di sini atau di sini ya. Tapi yang pertama kali yang kita klik adalah nanti yang di bagian developer zone ini ya. Di bagian developer zone ini. Kemudian di bagian my template, itu kalau kosong itu akan tampilannya seperti ini ya. Kita akan bikin sebuah template terlebih dahulu. Oke ya. Kita bikin dulu template.
Kita cobakan untuk LED dulu ya, LED nanti baru kita gabungkan atau kita kasih aja Walkway gitu ya namanya. Kemudian untuk hardware-nya kita akan gunakan ESP32. Nanti kalau saat bikin project, kalau kita gunakan ESP826, 8266, maka kita akan pilih ESP tersebut gitu ya. Kemudian untuk koneksinya kita menggunakan WiFi. Deskripsinya ini adalah opsional ya. Kita klik down, selesai, dan kita klik aja save ya. Oke, kemudian kalau kita klik di bagian developer zone, di bagian template-nya, itu sudah ada template yang kita bikin satu ya. Dalam template ini karena ini versi gratis, kalau tidak salah hanya bisa 2 template atau 3 template ya. Hanya bisa 2 atau 3 gitu ya. Jadi nggak bisa banyak gitu. Karena ini adalah versi gratisnya. Oke, setelah ini kita masuk ke device. Ke bagian device. Di bagian device, kita klik new device. Ya, kita klik from template. Kita pilihlah template yang sudah kita buat tadi. Ya, namanya Walkway ya. Silakan kita create. Kemudian ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kita copy dia. Bagian ini semua. Boleh di copy. Kalau ketika diklik aja itu sudah tercopy ya. Kita simpan dulu di Notepad boleh ya. Notepad. Ini sebagai ID dan juga token. Jadi ESP akan mengirimkan ke alamat ini ya. Jadi kalau alamatnya salah ya paket yang disampaikan, paket data yang disampaikan itu tidak akan tersampaikan di Blink tersebut gitu ya. Bagaimana kalau terclose seperti ini? Bagaimana cara menemukannya lagi ya? Cara menemukan ID-nya, cara menemukan namanya, dan juga out tokennya. Bagaimana caranya? Kita klik di bagian edit dashboard ya, di dalam device ya. Di dalam device-nya di project kita namanya Walkway. Kemudian kita klik edit dashboard. Nanti di bagian home ya, di bagian home ini kita klik ya di sini ya. Kita klik dan di sini ada ID dan juga name-nya. Ini yang kita kopikan tadi. Kemudian untuk auto token-nya di mana ya? Auto token-nya itu ada di sini ya. Sini ya, di sini. Ini kita scroll ke samping ya. Kemudian ini adalah auto token-nya. Tinggal kita klik yang kita arahkan kursor ke sini, nanti akan muncul tanda checklist seperti ini untuk copy auto token-nya seperti itu. Oke. Sekarang kita cobakan ya. Nanti pertama kali kita cobakan LED. Kalau LED, kalau kita menggunakan pin ya, ini dari pengalaman saya ya, coba-coba. Kalau kita gunakan pin 0 sampai 13 itu nggak butuh codingan banyak. Nggak perlu kita masukkan LED-nya, codingannya. Ya. Ketika Blink sudah berjalan dan juga terhubung dengan ESP, itu LED akan bisa kita on atau off kan, seperti itu ya. Tapi kalau udah pernah nyoba juga pasti tahu ya. Kita coba kan ya. Kita coba untuk codingan di Blink sendiri. Blink punya sebuah platformnya Blink Example ya. Jadi ini untuk membantu, memudahkan kita untuk mengcodingnya. Oke, ini ya. Blink Example Browser ya. Kita klik. Oke, seperti ini ya. Nanti di bagian boardnya kita ubah menjadi yang sebelah kiri ini, kita ubah menjadi ESP32. Dan sini koneksinya sudah pas ya, ESP. Kemudian di sini ya Blink aja ya. Ini kita akan menjalankan Blink aja gitu ya. Kalau codingan seperti ini kita sebenarnya sudah bisa untuk mengaktifkan dan mematikan LED ya, LED ataupun relay ya, ataupun relay juga bisa.
Dengan syarat pin yang kita gunakan hanya pin 0 sampai 13 gitu ya. Kenapa 0 sampai 13 nanti kita lihat ya. Oke, saya copy dulu ya yang ini sampai ini ya, kurung kurawal terakhir di void loop ya. Jangan sampai kelupaan ya. Saya copy. Oh, ini saya save dulu ya. Save dulu project yang ini. Ini DHT 22 dan LCD ya. CD I2C. Save dulu. Saya coba buka yang baru ya. Oke. Oke ya. Kemudian di sini kita hapus aja semua nih ya. Kita clear semuanya. Kita pastikan yang sudah kita copy tadi dari Blink example ini. Ya, ini kita pastikan sini ya. Oke. Di sini ini adalah alamat untuk menemukan ID dari Blink kita dan juga name-nya dan juga tokennya. Ini sesuai dengan yang sudah kita simpan di Darkpad tadi, tinggal kita copy ya. Kita copy. Selanjutnya ini kita ganti ya. Kita ganti yang bagian out tokennya ini. Ini bisa kita clear. Kemudian kita ganti dengan yang baru ya. Oke, seperti ini ya. Lanjut, ini adalah untuk Blink serialnya. Oke, saya kecilkan dulu ya. Bentar. Ini komen-komennya kita hapus dulu ya, biar tidak membingungkan. Yang ini kita biarkan aja ya. Ini biarkan aja. Kemudian di sini, ini adalah untuk set Wi-Fi-nya. Di sini kita gunakan yang tersedia oleh Walkwi sendiri ya. Itu ada namanya Walkwi Guest ya. Walkwi Guest. Passwordnya itu kosong ya. Passwordnya kita kosongkan. Ini kita hapus saja ya. Bagian komentarnya ini. Kalau banyak komentar juga bisa membingungkan. Oke, seperti ini ya. Oke, cukup seperti ini. Ini sebenarnya kita sudah bisa untuk on off relay dan ataupun LED. Kita coba tambahkan LED-nya. Ya, kita cobakan LED. Yang bagian lurus kita hubungkan ke GND-nya. Coba ganti warna jadi hitam. Kemudian yang ini kita hubungkan di pin di bawah 13. Ya, maksimal itu di pin 13. Jadi kita coba di pin 5 ya. Pin 5. Oke, seperti ini. Coba kita masukkan di sini pin mode ya. Pin mode ini adalah untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan pin yang kita gunakan. Pin yang kita gunakan adalah pin 5 sebagai output ya. Nah, cukup tambahkan untuk outputnya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, coba kita desain dulu di bagian blinknya. Coba kita kembali lagi di blink. Kalau sudah selesai, kita balik ke blink. Di bagian device-nya untuk Walkwi sendiri ya. Project kita adalah Walkwi. Kita klik, kita edit dashboard ya. Coba kita tambahkan LED gitu ya. Switch ya, switch aja untuk menyalakan LED-nya. Kita klik and drag aja ya. Di sini aja. Oh, tidak bisa. Oke ya, ya agak lemot. Oke, lanjut di data streamnya ya. Kita lanjut di bagian data streamnya. Di sini ya, di sini yang harus kita tambahkan. Kita klik new data stream. Kita pilih yang bagian digital pin gitu ya.
yang bagian digital pin. Oke. Nah, ini tadi ya, kenapa kok sampai 13 saja itu nol ya? Pinnya hanya tersedia sampai 13 di blinknya. Nah, gitu ya. Itulah kenapa kok hanya pin 13 gitu ya. Pinnya kita tadi menggunakan pin 5 ya, pin 5 ya. Nah, jadi kita kasihlah nama di sini bebas ya, LED ya. LED sebagai output gitu ya. Kita create aja, kita coba kembali ke web dashboardnya yang ini. Kemudian yang di bagian settingannya ini, yang sudah kita tambahkan tadi, kita klik settingannya. Data streamnya kita pilih yang sudah kita bikin ya, LED ya. Ini ya. Nah, nanti dia akan mengirim angka 1 ataupun 0 ya. Ini sudah pas ya. Biasanya kalau relay itu kan ada active low, ada active high gitu ya. Ini diganti aja. Contohnya kalau dia on diganti dengan 0, kalau dia off diganti dengan angka 1. Seperti itu ya di sini. Itu bisa aja kita custom aja. Oke, kita save and apply ya. Oke, seperti ini. Karena ini masih offline, belum terhubung. Coba kita hubungkan terlebih dahulu ya. Coba kita start dulu simulasinya. Oke, sorry ya. Lupa masukkan library-nya ya. Oke. Nah, di sini karena kita menggunakan Blink, jadi kita masukkan Blink ya. Cukup ya. Ini ya. Oke, tunggu ya. Biasanya ini 1,5 menit ya untuk compiling. Oke, ada chat. Oke, ini untuk absennya jangan lupa diisi ya untuk hari ini. Linknya sepertinya sama atau berbeda ya? Kayaknya sama ya. Tunggu terlebih dahulu ya. Oke, ah, ini masih menghubungkan ya. Ini langsung menyala ya, langsung nyala. Harusnya bisa kita matikan dulu ya, terlebih dahulu di sini. Tapi nggak apa-apa ya. Ya hanya untuk percobaan aja. Ini masih connecting to Walkwi ya, untuk menghubungkan ke Walkwi. Tunggu ya, si menghubungkan jaringannya. Nah, ini sudah terhubung ya. Sudah terhubung ke Walkwi-nya. Kita coba lihat di Blink-nya sudah terhubung ya. Walkwi dengan Blink. Nah, di sini sudah statusnya online. Ya, statusnya sudah online. Coba kita nyalakan LED-nya. Apakah bisa nyala tanpa codingan tambahan, hanya nambahkan pin mode. Nah, ini bisa nyala ya. Kemudian coba kita matikan. Ini mati ya. Nah, memang ada delay ya. Karena kalau untuk menghubungkan ke Blink itu sama menggunakan protokol HTTP ya. Jadi memang cukup kompleks data yang dikirimkan. Jadi ada delay. Kalau ingin cepat nanti bisa kita gunakan menggunakan apa namanya MQTT ya. Bisa kita cobakan MQTT gitu ya. Oke, ini sudah bisa ya. Sudah bisa. Ya, kita klik. Ini tanpa cukup kita menambahkan pin mode aja. Syarat 13 ke bawah ya pinnya gitu ya. Bagaimana kalau kita menggunakan pin yang lain gitu ya? Contohnya kita menggunakan pin 27, 25. Nah, kita coba dulu ya. Oke, mungkin seperti ini mungkin sudah ada juga ya yang coba kan. Kita coba pin 27 gitu ya. Coba kita kembali ke Blink sampelnya ya.
Kalau seandainya kita menggunakan uh, pin di atas 13, ya kita harus menggunakan pin virtual ya, harus menggunakan pin virtualnya. Jadi di sini di bagian example-nya ini kita ubah menggunakan get data ya kayaknya ya. Coba saya klik dulu get data. Oh iya ya, ini adalah get data. Jadi kita gunakan yang get data ini. Oke ya. Kalau mau menggunakan pin di atas 13, kita coba ya. Jadi kita, oh tidak usah ya, yang bagian ininya aja. Bagian ini aja kita copy ya. Kenapa nggak di copy dari ini? Karena sebelumnya sudah ada ya. Nah, ini sudah ada, jadi nggak perlu di copy lagi ya. Itu ya. Kan, atau copy aja ya, copy aja semua. Nanti saya ulang lagi ya. Oke, sampai void loop-nya kita copy. Kita kembali ke sini. Kita cobakan, kita clear dulu semua. Kemudian kita pastekan ya. Kita mulai lagi dari atas. Blink ID-nya harus kita ganti dengan uh, sesuai dengan ID-nya masing-masing ya. Pastinya berbeda-beda ya. Ini saya simpan di Notepad tadi ya. Kita lanjut. Kita clear dulu ya. Kita clear. Selanjutnya kita pastikan. Oke. Kita lanjut. Ini di bagian Wi-Fi-nya kita set ya. Kalau kita project-nya nanti kan teman-teman sudah pernah juga mencoba itu diganti dengan nama hotspot atau Wi-Fi sendiri ya. Ini kita coba menggunakan Walkwi ya yang sudah disediakan Walkwi Guest ya. Kemudian passwordnya tidak ada ya. Kemudian ini komentarnya kita hapus saja. Nah, selanjutnya di sini ini adalah yang bertugas untuk menyalakan atau menghidupkan, mematikan LED nantinya. Kalau ini hanya untuk menampilkan data yang diterima gitu ya. Oke, coba kita hapus saja ya, karena saya tidak perlu sepertinya ini ya. Oke, di sini nanti adalah perintah untuk menerima apa yang dikirimkan dari pin virtualnya yang disimpan di dalam variabel value-nya. Atau kita ganti aja dengan namanya LED gitu ya. Jadi nanti dia disimpan di variabel LED. Apakah dia akan mengirimkan 0 atau mengirimkan angka 1. Ini berupa angka tidak berkoma ya atau integer. Nah, jadi kini kita perintahkan untuk menyalakan atau mematikan dengan perintah digital write. Pin yang kita gunakan, oh kita ubah ya, pin yang kita ubah coba dulu ya. Coba di atas 13 ya. Pin 5 pun bisa ya. Kalau kita menggunakan pin yang lain, contohnya 21 ya, 21 aja ya. Oke, di sini 21. Nanti untuk perintahnya, high dan low-nya, itu sudah ditampung di LED ini ya. Di variabel LED ini. Jadi kita tuliskan aja LED. Karena angkanya nanti kan 0 dan 1 ya. 0 itu adalah low, sedangkan 1 adalah high gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian void setup-nya. Bagian void setup-nya, kita tambahkan pin mode-nya. Kita definisikan untuk LED-nya ini berada di pin berapa. Ya, karena kita menggunakan pin 21, jadi pin 21 sebagai output. Ya. Oke, ini cukup kita clear aja ya komentarnya. Oke, sudah ya. Seperti ini. Nah, jadi yang perintah untuk menyalakan atau mematikan LED itu ada di sini nanti ya. Di blink write-nya ini. Library-nya sudah tadi ya, sudah ditambahkan. Oke, sekarang coba kita desain dulu ya sebelum kita jalankan, kita desain dulu ya. Kita edit dashboard. Kembali lagi ke edit dashboard. Tadi ini LED untuk apa namanya? LED tanpa coding tambahan ya.
Kita tambahkan aja dulu ya data streamnya. Nah, ini data streamnya tadi kan untuk digital ya. Sekarang kita tambahkan untuk pin virtual. Virtual pin. Nah, pinnya ini pin berapa? Nah, kita sesuaikan dengan projectnya. Di sini menggunakan virtual satu. Jadi kita tambahkan virtual satu ya. Ini LED kita kasih aja namanya LED virtual gitu ya, menggunakan pin virtual. Oke, datanya adalah integer ya, karena kita akan mengirimkan angka 0 atau 1 gitu. Oke, ya di sini juga harus kita set di bawahnya. Nilainya kita hanya mengirimkan 0 dan 1 gitu. Kita create ya. Oke, kita di web dashboardnya kita kembali. Dan di sini kita settingannya yang tadi digital coba kita ganti menjadi pin virtual ini ya, LED virtual ini. Oke, kita save, save and apply. Ini fungsinya sama ya kayak tadi, hanya untuk on dan off LED ya, ataupun relay. Coba kita uh, jalankan ya simulatornya. Ini berhasil. Masih belum berhasil ya. Kita ulang lagi. Servernya merah ya. Oke, tunggu ya. Tunggu dulu. Jadi setelah ini kita coba kirimkan nilai suhu dan kelembapan ke Blink. Sekalian nanti kita coba bagaimana kalau kita ganti dengan pompa air LED-nya, bagaimana cara rangkaiannya. Nanti kita cobakan ya. Tapi simulasinya tetap menggunakan LED ya. Tapi nanti sebagai penghubungnya kita cobakan menggunakan relay ya. Relay itu gunanya kan untuk menghubungkan arus DC, ya, untuk mengontrol arus DC ataupun AC ya, sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang 10 ampere dan yang lain-lainnya ya. Oke, ini cukup lama ya untuk compile ini. Oke, ini kayaknya nanti tuh teman-teman coba praktekkan sendiri aja ya. Eh, karena sudah mendekati jam juga, nanti terlalu banyak lewatnya ya. Teman-teman ada aktivitas yang lain juga. Kita coba lanjutkan aja dulu ya. Nanti boleh di ini aja, di saya share ya. Ini adalah untuk LED ya.
Untuk LED. LED dengan blink ya. Oke. Saya coba bikin workflow baru lagi ya, project baru. Kan ESP, selanjutnya ESP kedua ya. Kita akan mengirimkan data suhu dan kelembapan. Oke, ini ya rangkaiannya seperti ini ya. Ini LED-nya, LCD-nya tidak kita pakai nantinya. Kita copy aja ya rangkaian ini. Kita diagram JSON-nya ini, kita blok semua, kita copy. Close saja ini ya. Sini di bagian diagramnya ini kita clear dulu. Kita pastekan ya. Oke, nah, ini rangkaiannya akan sama ya seperti yang tadi. Cuman kita tidak butuhkan LCD, kita hapus saja ya. Oke, ini di pin 18 ya. Oke, nanti kita tambahkan aja LED ya. Kita tambahkan di sini relay ya. Relay. Nah, oke. Nah, nanti pompa airnya dihubungkan di sini ya. Pompa airnya nanti akan dihubungkan di sini. Oke, di sini kita akan hubungkan VCC, GND, dan IN ya. Nah, ini VCC dan GND adalah tombol power aja ya, hanya untuk menghidupkan dari relay ini ya. Jadi ini ada power dari relaynya. VCC kita hubungkan ke 3,3. Nah, di sini nanti kalau di saat pembuatan project, pemilihan relay ini sangat diperlukan ya. Terkadang relay yang di pasaran itu yang tersedia hanya 5 volt, sedangkan kita menggunakan ESP, biasanya ada kendala relaynya tidak bisa hidup atau tidak bisa dikontrol ya menggunakan ESP. Itu biasanya karena relay yang digunakan adalah relay 5 volt. Jadi yang dikeluarkan di sini hanya 3 volt. Bagaimana caranya kalau kita tetap menggunakan relay 5 volt, itu harus ditambahkan transistor ya. Tambahkan transistor untuk memperkuat ya arus yang dari 3,3 untuk mengaktifkan relay. Itu bisa juga. Atau Bapak Ibu bisa gunakan relay yang memang khusus bisa dijalankan di 3,3 volt. Biar aman seperti itu ya. Karena itu dari pengalaman aja ya. Dari pengalaman itu relaynya tidak bisa dikontrol. Jadi saya perlu tambahkan coba-coba rangkai menggunakan transistor ya. Oke, untuk pinnya nanti kita gunakan pin di bawah 13 saja. Jadi tidak perlu coding tambahannya. Di pin 4 aja ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan LED. Nah, LED ini nanti menjadi pompa air ya. Nah, ini menjadi pompa air. Pompa air itu kan biasanya kan menggunakan dua lah ya, dua kabel gitu ya. Tidak menggunakan kabel ground ya atau 3 kabel ya. Biasanya tidak dipasang ya. Nah, jadi kita menggunakan dua, satu jalur itu harus terhubung ke sini ya. Apakah ke NO atau COM, NO atau NC gitu ya. NO ini adalah normally open. Jadi kalau open artinya terbuka, pastinya tidak ada arus ya yang menyatu karena dia terbuka. Sedangkan NC itu adalah normally close ya, itu tertutup. Jadi kalau tertutup pastinya ada arus yang keluar yang mengalir dari COM ke NC. Jadi COM ini nanti dihubungkan ke arus yang 220 volt biasanya untuk rumahan gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya penjelasan mengenai NO, COM, dan NC ya. Nah, jadi kalau seandainya dalam kondisi mati seperti ini, itu COM dan NC itu nyatu. Ini nyambung ini. Tetapi ketika relay ini menerima sebuah apa namanya arus ya yang dari ESP itu yang awalnya ini menyatu, ini jadi terputus. Tetapi dia akan berpindah ke sini ke COM gitu ya. Ke NO. NO dan COM menjadi terhubung ketika relaynya aktif. Seperti itu. Ya, seperti itu ya kegunaan relay ya.
Nah, kita anggaplah ini adalah sebuah pompa air. Kemudian untuk colokannya, saya coba aja power di sini ya. Powernya enggak ada ya. Kita PCC ya. PCC ada nggak ya? PCC ya. PCC-nya di sini. Kemudian kita tambahkan 1 GND gitu ya. Oke. Ini untuk memutar-mutarnya diklik aja dan ditekan tombol R ya di keyboard ya. Oke. Kita anggaplah dua ini sebagai colokan ya. Colokan untuk menghidupkan atau mematikan sebuah pompa air. Ini ya. Ini adalah colokan. Ini colokan satu. Ini yang pertamanya, ini yang keduanya. Jadi biasanya kan dua ini ya, dua lubang ya. Ini salah satunya kita hubungkan ke pompa airnya langsung. Sedangkan yang satunya lagi, kalau kita ingin ketika relay menerima power arus itu baru menyala, itu kita hubungkan ke NO. Karena saat mati ini terputus NO-nya. Saat hidup dia akan nyambung, gitu ya. Jadi ini kita hubungkan ke NO. Jadi ini fungsinya sebagai saklar ya. Ibaratnya sebagai saklar ya. Saklar itu kan ada kita tekan ke atas ke bawah gitu ya. Oke, ini kita hubungkan ke sini. Nah, ini kita ganti jadi warna hitam aja ya. Ini bebas ya. Ah, dihubungkannya itu bebas. Maupun yang ini kita hubungkan ataupun ini itu nggak masalah, bebas ya. Oke, seperti ini ya rangkaiannya. Tapi ini nanti di pin 4 ya, tidak perlu codingan tambahan. Di sini ESP di pin 18. Oke, kita coba untuk coding dulu. Untuk memudahkan codingannya, kita ambil aja dari Blink example ini ya. Dari Blink example, kita gunakan ESP32. Kemudian di bagian example-nya, kita ambil yang ada di HT11 kah? Di HT11 ini aja ya. Karena tidak ada di HT22, kita ambil di HT11. Kita hanya mengganti tipe dari DHT-nya aja nanti ya. Oke, di sini kita coba blok ya. Sampai di void loop yang kurung kurawal bagian bawah. Kemudian kita copy, kita kembali ke projectnya. Ini kita clear terlebih dahulu. Selanjutnya kita pastekan di sini. Oke ya. Ini nanti kita hapus-hapus ya, biar tidak membingungkan. Oke, di bagian ID, name dan tokennya kita ubah dengan yang kita sudah simpan tadi di Notepad ya. Oke, ini saya clear, kemudian saya ganti dengan yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Sini ya. Ini tidak perlu kita ubah ya. Ini sama ya. Tadi menggunakan DHT Sensor Library. Nanti kita tambahkan library-nya. Sini untuk set passwordnya dan juga SSID-nya. Di sini kita menggunakan Walkwi. Walkwi Guest ya. Oke. Kemudian untuk passwordnya kita kosongkan aja. Oke. Di sini juga bisa seperti ini ya. Tadi kita bikinnya di sini kan langsung ya pinnya. Ini bisa juga kita definisikan pinnya itu dulu. Bisa juga ya. Tipenya juga bisa kita definisikan. Kita ikuti aja ya yang ini. Pinnya tadi adalah pin 18. Kita ubah menjadi pin 18 ya. Kemudian tipe dari DHT-nya itu DHT22. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah perintah untuk membaca DHT-nya. Ini DHT-nya kan sudah dijalankan di voice setup ya. Oke, dari sini aja ya, biar berurutan. Ini kita hapus saja.
Ini ya, kalau ini hanya logika jika di HT-nya tidak terbaca. Jadi dia akan memunculkan tulisan serial print-nya gagal membaca di HT ya. Ini opsional aja ya. Ini saya tidak perlukan, saya hapus saja. Jadi di sini ya. Nanti di sini untuk mengirimkan datanya ya. Di V5 dan V6. Ini harus kita simpan. V5 itu adalah kelembapan. Ya. Ini adalah kelembapan, sedangkan ini adalah untuk suhu. Itu ya. Oke, di sini di void setup. Di void setupnya kita hapus komentarnya aja. Oke, komentar ini ya. Hapusnya harus sempurna ya. Jangan sampai ketinggalan slash-nya satu ya. Oke. Di sini adalah serial begin-nya untuk memulai serial monitor aja ya. Kemudian blink begin untuk memulai blinknya di HT begin untuk memulai di HT-nya. Ya. Ini timernya ini adalah untuk mengirim data. Ini ya send sensor. Send sensor ini karena dia membuatkan sebuah apa namanya sebuah fungsi ya, sebuah fungsi void di luar ya, di luar void setup dan void loop. Nanti dia akan dibaca di sini. Ini boleh aja diganti ya. Ini namanya bebas ya. Contohnya kalau kita di sini ganti menjadi kirim data, di sini juga harus kita ganti dengan namanya. Jadi pemanggilannya itu harus sama ya. Gitu ya. Kirim data bisa ya. Kemudian blink run ya di bagian void loop-nya ada blink run dan juga timer. Timernya ini adalah untuk mengaktifkan timernya ini. Jadi timer yang ini akan berjalan secara berulang-ulang. Di setiap 1 detik, ini 1 detik ya. Dia akan mengirimkan data gitu ya. 1 detik terlalu cepat ya, 2 detik aja ya. Iya. Oke, kalau sudah seperti ini, eh, bisa kita jalankan. Tetapi karena kita menambahkan relay di sini, karena kita menggunakan pin di bawah 13, kita tambahkan aja pin mode di sini ya. Untuk mematikan dan menghidupkan relaynya. Pin mode, pin berapa nih ya? Pin 4 ya. Pin 4 sebagai output gitu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, jangan lupa kita tambahkan library-nya ya. Library pertama adalah Blink. Oke, yang ini sudah langsung ya, otomatis ya. Yang sensor library ini otomatis muncul. Oke, sudah ya. Sebelum kita jalankan, kita coba desain dulu ya di bagian Blink-nya. Desain dulu. Jadi kita desain dulu ya. Kita edit dulu. Kita tampilkan menggunakan label aja ya. Label satunya untuk suhu, satunya untuk kelembapan ya. Label kita tambahkan 2 dan juga oke ya, ada 2 label dan juga 1 LED untuk mengaktifkan relay atau mematikan relaynya nanti ya. Oke, ini kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Kita ulang lagi ya. Oke, data streamnya ini data stream ya, masuk data stream, new data stream. Kita pilih yang digital pin. Ini untuk relaynya, relay pompa air ya, relay pompa airnya. Pinnya yang kita gunakan tadi adalah pin 4 ya, sesuai dengan ini, pin 4. Outputnya ini sebagai output ya. Kita create aja. Kemudian kita tambahkan lagi 2 data stream, tetapi menggunakan virtual pin ya. Tadi digital, ini adalah virtual. Untuk menampilkan kelembapan. Kelembapan. Pinnya untuk kelembapan itu harus kita sesuaikan juga di bagian void kirim datanya ini. Tadi send sensor kita sudah ubah. Kelembapan ada di V5. Kita ubah dengan V5. Oke. Data yang dikirim apakah data integer atau data berkoma. Kalau berkoma kita ubah menjadi double ya. Float itu
di di codingannya juga ada float, ada double ya. Tetapi kalau untuk datanya itu pakai float aja ya. Double itu bisa juga digunakan ya, sama ya, hampir sama penggunaannya. Kayak integer sama long gitu ya, itu sama ya. Ini untuk unitnya adalah satuan, karena ini adalah kelembapan, satuannya adalah persen. Kita cari aja persen, persen nilainya, nilainya 0 dan 100 gitu ya. Terkecilnya kan 0 gitu ya. Oke, kita tambahkan lagi satu virtual pin-nya untuk suhu. Suhu datanya sama ya, double. Kemudian V-nya adalah V6 ya. V6 sesuai dengan yang di void kirim data tadi ya. Satuannya adalah Celsius. Celsius. Ketemu ya, salah tulisan ya, sorry. Celsius. Oke ya. Nah, kalau kita menggunakan tadi ini max-nya 80 ya. Ini 80 ya. Jadi ini adalah sampai membacanya 80 derajat ya. Oke, create ya. Create aja. Oke, kalau sudah ada 3 data stream, kita kembali ke web dashboard-nya. Kita sesuaikan pengaturannya. Nah, ini kita ubah menjadi relay ya. Kita ubah jadi relay. Kemudian bagian labelnya, ini adalah untuk kelembapan. Kita tambahkan kelembapan. Kemudian ini adalah suhu. Nah, ini hanya contoh tampilan ya. Kelembapan 86%, suhu 18 derajat Celcius. Ini hanya contoh ya, contoh tampilan. Ini kan masih offline ya. Oke, kita save and apply ya. Nah, jadi di sini masih kosong ya, masih kosong. Coba kita hubungkan ya. Coba kita hubungkan, kita jalankan ya, kita jalankan. Ini kita lewat ya hari ini ya. Palingan nanti kita sampai menghubungkan di ini aja ya, Blink di Android ya. Karena saya pengguna Android ya, nanti disesuaikan aja kalau pengguna iOS. Tunggu ya. Ini biasanya sekitar 1,5 menit sampai 2 menit ya. Biasanya 90 detik sampai 120 detik. Jika tidak ada kendala ya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu kalau ada kendala, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ya, silakan ditanyakan. Ini alhamdulillah ya langsung berjalan, tidak servernya tidak error. Kita tunggu ya, ini masih menunggu connect ke jaringan ya, jaringan Walkwi. Nah, ini sudah terhubung ya. Kita coba lihat data yang dikirimkan ini kan 39 dan 100% ya. Coba kita lihat ya, apakah sudah online? Ini sudah online ya. Nah, datanya belum terkirim ya. Masih menunggu ya. Kita tunggu. Kita coba dulu kembali lagi. Masih belum ya. Coba kita nyalakan dulu yang untuk LED-nya. Apakah sudah bisa jalan? Bisa ya. Kalau untuk LED-nya sudah bisa. Relay-nya ya. Oke. Kita tunggu untuk V5 dan V6-nya. Belum masuk ya datanya. Nah, ini sudah masuk ya. Cukup lama ya. 100% dan juga 39,2 seperti itu ya. Nah, ini sudah bisa
dikontrol. LED juga sudah bisa dikontrol ya. Oke, sini sudah bisa relaynya sudah bisa dikontrol. Ini namanya bisa disesuaikan aja ya. Oke, bisa ya. Oke, ini saya coba bagaimana kalau untuk connect ke handphone ya. Connect ke handphone caranya sama ya. Kalau di handphone itu kita login menggunakan akun yang sama, nanti untuk projectnya sudah langsung jadi ya. Coba saya lihatkan dulu ya. Saya coba tampilkan handphonenya di komputer ya. Coba saya izin stop screen terlebih dahulu ya yang ini. Jadi saya share screen ulang ya. Saya siapkan dulu untuk handphonenya. Palingan 5 menit ya, 5 menit tambahan ya sampai 10.45 ya. Oke, saya izin share screen ya terlebih dulu untuk di handphonenya. Screen aja ya. Oke, ini ya. Ini sudah terlihat ya untuk tampilan handphone saya. Oke, ini boleh teman-teman eh, masuk ke Play Store ya kalau pengguna iOS ya. Walaupun tampilan saya Android saya iOS ya, ini bukan iOS ya. Ini adalah Play Store. Kemudian kita cari di sini Blink IoT ya. Blink IoT. Nah, ini bisa kita install ya. Karena saya sudah menginstal, jadi saya buka aja ya. Saya buka. Ini project akun yang lain ya. Ini bukan project yang ini ya, bukan ya. Oke, saya logout dulu yang ini. Saya coba login menggunakan emailnya. Ini saya menggunakan email ini kayaknya ya. Oke, passwordnya silakan dimasukkan. Oke, saya login. Oke ya. Ini projectnya langsung otomatis ya. Otomatis. Ini ada kita bikin walkway. Ini tampilannya yang belum ada ya. Projectnya sudah ada. Kita hanya menambahkan tampilannya. Coba kita klik ya walkway-nya. Kemudian klik pengaturan yang ada di atas ya. Yang simbolnya kunci ini ya. Oke, yang di bagian bawah ada tanda plus. Kita klik aja. Pertama kita tambahkan button. Button untuk pompa airnya atau relaynya. Kita klik data streamnya, kita sesuaikan. Data streamnya sudah otomatis ya. Itu yang relay pompa. Oke ya. Kemudian di bagian bawahnya, di settingnya, karena ini modenya masih push. Push ini ketika ditekan dia akan nyala, ketika dilepas dia akan mati. Jadi kita ganti menjadi switch ya. Switch, oke. Jika sudah, diklik aja yang bagian atas kiri, yang tanda silang. Ini sudah tersimpan otomatis. Selanjutnya, kita tambahkan untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Kita tambahkan di sini ini ya, label aja ya, label value. Ini ya. Oke, kita tambahkan dua ya. Tambahkan satu lagi, label value. Oke ya. Nah, ini ada dua ya. Jadi, kita klik aja yang bagian pertama, di bagian widgetnya. Selanjutnya data streamnya kita pilih yang pertama, contohnya kelembapan. Oke ya, kita close lagi tanda silangnya, close button.
Kemudian di bagian ini adalah untuk suhu. Suhu. Oke. Oke ya. Nah, sudah muncul seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ada tampilannya ya. Nanti diatur aja tampilannya bagaimana enak dilihat gitu ya. Oke, ini kan data terakhir ya, 139,2. Coba kita jalankan ulang untuk Pokwinya. Kita lihat ya, apakah akan masuk. Tunggu ya. Oke, kalau udah jalankan ulang ini nggak lama ya nunggunya. Connecting ya, masih connecting ke WiFi Pokwinya, atau ke koneksi Pokwinya. Kita akan tunggu. Suhunya coba kita ganti ya. Kita ganti. Oke ya. Oke, ini sudah terhubung ke cloud-nya Wokwi. Jadi ini bisa terhubung, sudah terhubung ke web dan juga terhubung di aplikasi. Bisa kita lihat di sini. Di sini sudah ada hijau ya di bagian sininya. Ini ya, di bagian titik ini ya. Nah, ini berarti melambangkan bahwasanya proyek kita sudah online. Kita klik, coba kita hidupkan. Nah, bisa ya. Kita on-kan, relaynya on, kita off-kan, maka relaynya akan off. Nah, di sini juga sudah masuk untuk kelembapan itu ada di 68,5% dan juga untuk suhu 6,9. Ya, ini sesuai dengan yang kita set tadi ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk hari ini materinya. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Tidak ada ya. Oke, baik. Rekan-rekan, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk partisipasinya di hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali ya, Bapak Ibu.